Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat, tetap diberi kesehatan jasmani maupun rohani, dan diberi kesempatan untuk belajar. Oke, adik-adik sekalian, kali ini kita akan masuk pembahasan bab baru, yaitu tentang aljabar. Ini salah satu materi sangat penting di dalam matematika, karena akan banyak kita gunakan di dalam mengerjakan soal-soal aljabar ya. Jadi siapkan buku, pena, dan usahakan mencari tempat yang senyaman-nyamannya supaya lebih fokus, lebih cepat paham. Oke, berdoa dulu. Oke, sebelum ke soal, ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan. Oke, sekarang materinya adalah aljabar. Oke. Kakak tidak akan menyampaikan panjang lebar, hanya sekilas saja. Misal ada sebuah pernyataan 5x pangkat 3 dikurang 4x misalkan ya, pangkat 2 anggaplah tambah 7x y dikurang 2x pangkat 3 ditambah 6x y dikurang 7y ditambah 5. Oke, insya Allah satu pernyataan ini bisa membuat kalian semua paham berkaitan dengan aljabar. Yang pertama di aljabar itu pertama harus mengenal suku. Suku, bukan suku masing-masing kalian ya, tapi suku di dalam matematika. Jadi suku itu dipisahkan oleh tanda plus ataupun minus. Misalkan gini nih, 5x pangkat 3 itu disebut satu suku, dipisahkan dengan tanda negatif nih. Kemudian 4x suku yang lain lagi. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Variabel itu misalkan ini x pangkat 3 suku ya, dulu satu-satu dulu. Suku itu yang ada di sini itu 5x pangkat 3. Kemudian min 4x pangkat 2. Itu suku, contoh sukunya itu. Dan seterusnya. Ada berapa? 1, 2, 3. 7xy juga disebut suku. Kalau perkalian dia tidak termasuk dihitung misalkan gini, 7x satu suku atau xy satu suku, tidak. 7xy itu dihitung satu suku. Yang membedakannya adalah operasi penjumlahan sama pengurangan. Jadi udah ada 3, 4, 5, 6, 7. Berarti suku-sukunya ada 7 suku. Kemudian setiap suku itu ada yang namanya variabel. Namun ada yang tidak memiliki variabel. Yang ada variabel, misalkan variabel itu contohnya x pangkat 3, y pangkat 2, x y, apalagi y pangkat 1 beda. Y pangkat 2 sama y pangkat 1 itu berbeda. Begitu juga x pangkat 3 sama x pangkat 2. Oh iya, ada x pangkat 2, sorry. Di sini misalkan ada x pangkat 2. Ini disebut variabel. Apa itu variabel? Variabel itu sebuah simbol huruf yang mengikuti koefisien. Lalu pertanyaannya apa itu koefisien? Koefisien itu bilangan yang berada di depan variabel. Contoh 5. Ini negatif 4 ya, bukan 4. Banyak yang salah di dalam menentukan koefisien juga. Kalau tanda min itu dihitung minnya itu negatif 4. Terus 7, negatif 2, 6,
negatif 7. 5 ini disebut bukan koefisien, namun disebut konstanta. Jadi ada lagi namanya konstanta. Konstanta itu cuma bilangan doang, tidak ada variabel yang mengikutinya. Jadi ingat, ada suku. Suku itu dipisahkan oleh tanda positif atau tanda penjumlahan dan tanda pengurangan. Itu suku. Variabel itu huruf. Variabel itu huruf yang ada di belakang angka gitu aja. Koefisien itu angka yang berada di depan variabel. Contoh 5, negatif 4, 7, dan seterusnya. Konstanta itu yang tidak memiliki huruf atau yang tidak memiliki variabel. Itu disebut konstanta. Oke ya, ini dasarnya dulu nih. Mudah-mudahan kalau ini paham, selanjutnya akan mudah. Kemudian ada namanya suku sejenis. Suku sejenis. Contohnya, suku sejenis itu kita lihat dari variabelnya. Misalkan begini, ini X pangkat 3. Berarti temannya cari X pangkat 3. Ini sejenis, walaupun angka di depannya tidak sama. 5 di sini min 2. Jadi kuncinya adalah variabelnya yang sama. 5X pangkat 3 sejenis dengan 2X pangkat 3. Kemudian 7 dan 7XY itu sejenis dengan 6XY. Jadi variabelnya kita lihat, XY di sini XY. Meskipun koefisiennya atau angka di depannya tidak sama. Paham ya? Itu disebut suku sejenis. Suku sejenis itu boleh dijumlahkan. Oke. Contoh ini, 5X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 3. Tinggal jumlahkan saja 5 dan 2. 7X pangkat 3. Nih, 7XY ditambah 6XY ini menjadi 13XY. Boleh kalau sejenis. Suku yang tidak sejenis tidak bisa ditambah maupun dikurang. Kalau perkalian mau sejenis tidak sejenis bisa dikali, ya. Misalkan 7Y kuadrat dikali 2X kuadrat. Nih. Ini kalau kita kalikan menjadi 14X kuadrat Y kuadrat. Tapi ketika 7Y kuadrat ditambah 2X kuadrat, itu ya tetap menjadi 7Y kuadrat ditambah 2X kuadrat, atau 2X kuadratnya diletak di depan juga boleh. Atau boleh juga 2X kuadrat ditambah 7Y. Tetap sama. Tidak bisa dijumlahkan maupun dikurang. Kenapa? Karena tidak suku yang sejenis. Sukunya tidak sejenis. Variabelnya Y kuadrat dan satu lagi X kuadrat. Oke ya. Barangkali itu aja. Sementara nanti menyusul dengan pembahasan soal-soal. Insya Allah nanti baru kita kerjakan secara bersama. Dan kalau ada yang belum dimengerti nanti seiring itu ya, seiring berjalannya waktu pembahasan soal, insya Allah nanti akan diingatkan lagi. Oke. Kita lanjutkan. Indikatornya silahkan dibaca. Hasil dari, ini soal pertama, hasil dari 2A dikurang 2 dikuadratkan. Oke. Ini kalau manual, ini kakak kasih tahu, kalau manual caranya cuma 2A dikurang 2 dikali 2A dikurang 2. Karena pangkat 2 jadi dia ada 2 kali. Ini kalau manual tuh kita kali 2A dikali 2A 4A kuadrat. 2A dikali negatif 2 negatif 4A. Negatif 2 dikali 2A negatif 4A. Negatif 2 dikali negatif 2 positif 4. Maka kita uraikan 4A kuadrat. Karena negatif 4A dan negatif 4A ini suku yang sejenis, maka kita bisa kurangkan. Negatif 4A dikurang negatif 4A dikurang 4A itu negatif 8A ditambah 4. Oke, jawabannya adalah 4A kuadrat dikurang 8A ditambah 4. Namun, ada cara simpel. Nah, nih, kita ajari.
Kalau ada A dikurang B dikuadratkan, itu caranya begini. A dikuadratkan A kuadrat. Kemudian langsung 2 dikali A dikali B. Dikali min B ya, sorry. Karena tandanya kurang. 2AB. Kemudian min B dikuadratkan. Positif B kuadrat. Jadi bisa langsung. Contoh yang ini tadi. Kita terapkan 2A dikurang 2 kuadrat. Jadi langsung aja. 2A dikuadratkan itu menjadi 4A kuadrat. 2 dikuadratkan 4A dikuadratkan A kuadrat. Kemudian 2 ini, 2 pangkat dari pangkat ini dikali 2A sudah 4A. 4A dikali min 2, min 8A. Kemudian min 2 dikuadratkan, min 2 kali min 2 positif 4. Selesai. Sama. Oke, pelan-pelan ya. Nanti solusi. Diketahui A-nya negatif 7X ditambah 5. B-nya 2X dikurang 5. Ditanya A kurang B. Berarti kita tinggal A dikurangi B. Berarti ini negatif 7X dikurang 2X. Negatif 7 kurang 2 itu negatif 9X. Karena ada variabel. 5 dikurang negatif 3. 5 dikurang negatif 3. Hati-hati di sini. Negatif sama negatif jadi positif. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Berarti negatif 9X ditambah 8. Oke ya. Atau kalau bingung cara begitu bolehlah begini. Min 7X ditambah 5 dikurang dalam kurung 2X kurang 3. Yang ini tadi A, yang ini tadi B. Maka kita turunkan negatif 7X, ini min dikali ke dalam, kurang 2X. Ditambah 5, min dikali min ke dalam, tambah 3 berarti. Sehingga min 7 dikurang 2, ini karena suku sejenis, min 9X ditambah 8. Oke, sama ya. Ini seperti yang tadi. Kalau ada A dikurang B kuadrat, itu artinya A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Sekarang ada X dikurang 2Y kuadrat. Langkah pertama, X ini kita kuadratkan, maka menjadi X kuadrat. Selanjutnya 2 dari pangkat ini, 2 kita kali dengan X menjadi 2X. 2X dikali min 2Y. 2X dikali min 2Y. 2 kali min 2, min 4. Karena ada variabel X dan Y-nya kita tulis. Setelah itu, min 2Y kita kuadratkan. Min 2 dikuadratkan itu 4. Y dikuadratkan Y kuadrat. Selesai. Berarti X kuadrat dikurang 4XY ditambah 4Y kuadrat. Jawabannya adalah C. Diketahui. Nih. A-nya X kurang Y. X kurang Y. Ini A. Ini sebagai A tadi ya. Dikurang B. Pertanyaan dikurang B. Dikurang B. B kita buatkan di sini. B-nya itu kita buat dikurang dalam kurung 3X kurang 4Y. Maka X kurang Y. Ingat, tanda minnya ini milik berdua, milik 3X dan milik 4Y. Kita kali ke dalam nih. Menjadi 3X positif 4Y. Min ketemu min jadi positif. Sekarang kita kumpulkan suku yang sejenis. X dikurang 3X negatif Y ditambah 4Y. Maka menjadi negatif 2X. Negatif ini ada satu nih di sini. Min Y ditambah 4Y itu positif 3Y. Berarti jawabannya adalah min 2X ditambah 3Y. Next. Hasil dari. Oke. Pertanyaannya adalah 2X dikurang 2 dikali X ditambah 5. Baru kita kali satu-satu. 2X kali X menjadi 2X kuadrat.
2x dikali positif 5 menjadi positif 10x. Kemudian negatif 2 dikali x, negatif 2x. Negatif 2 dikali 5, negatif 10. 10x dan negatif 2x ini suku sejenis, bisa kita uraikan. 10 kurang 2 positif 8x dikurang 10. Jadi jawabannya 2x kuadrat tambah 8x kurang 10. Next. Hasil dari 2 dikali dalam kurung 4x dikurang 5 dikurang 5x ditambah 7. Cara mencarinya kita kalikan dulu. 2 dikali 4x menjadi 8x. 2 dikali negatif 5 negatif 10 dikurang 5x ditambah 7. Kita kumpulkan suku yang sejenis. 8x dikurang 5x. Kemudian min 10 ditambah 7. Maka di sini kita dapatkan 3x dikurang 3. Oke, jawabannya B. Hasil dari 5 dikali 3x kurang 1 dikurang 12x ditambah 9. Kita kalikan 5 dengan 3x menjadi 15x. 5 dikali min 1 negatif 5 kurang 12x ditambah 9. Kita kumpulkan suku yang sejenis. 15x dikurang 12x kurang 5 ditambah 9. Maka menjadi 3x. Negatif 5 ditambah 9 positif 4. Maka 3x tambah 4. Oke. Hasil dari 4 dikali dalam kurung 3x dikurang 3 dikurang 9x ditambah 10. 4 kali 3 ada 12x. 4 dikali min 3 min 12 dikurang 9x ditambah 10. 12x dikurang 9x. Ini suku yang sejenis. Konstantanya 12, negatif 12 ditambah 10. Maka menjadi 12 kurang 9 adalah 3x. Min 12 tambah 10 adalah min 2. 3x kurang 2. Oke. Hasil dari 4x dikali negatif 3x ditambah 2y. Kita kali 4x dikali negatif 3x, negatif 12x kuadrat. Karena x kali x itu artinya x kuadrat. 4x dikali dengan positif 2y. 4 kali 2 itu 8. Variabelnya ada variabel x dan y. Berarti negatif 12x kuadrat ditambah 8xy. Jawabannya adalah B. Jumlah dari, jumlah. Nah, ini soal yang berbeda. Ini teori, tolong diperhatikan, mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Kalau ada bentuknya A per B ditambah C per D, anggap nih, 2-nya A, X kurang 1 itu B. 3-nya C, X tambah 1 itu D. Ini bisa kita cari menjadi saling kali silang. Bentar ya. A kali D, AD gitu. Karena tandanya ditambah maka di sini ditambah, seandainya nanti dikurang maka dikurang ya. B kali C, BC per B kali D, BD. Oke, setelah tahu, langsung saja kita kerjakan. A-nya 2, D-nya itu X tambah 1, ditambah B-nya X kurang 1, C-nya 3, per X kurang 1 dikali X tambah 1. Kita kali ini, 2 kali X, 2X. 2 kali 1, 2. Yang ini juga kita kali 3 kali X,
3x. 3 kali negatif 1, negatif 3. Per. Ini di bawah nih. X kurang 1, X tambah 1. Variabelnya X-nya sama. Angka satunya juga satu. Cuma yang bedakan satu positif, satu negatif. Cara cepatnya begini. Kalau ada bentuk A tambah B dikali A kurang B. Sama ya, dibalik-balik boleh ya. Atau bentuknya begini juga boleh nih. A kurang B dikali A tambah B. Ini sama aja nih. 2 kali 3 itu artinya 3 kali 2 sama. Dibalik-balik. Ini cara cepatnya. A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini juga sama nih. A kuadrat kurang B kuadrat ya. Nah sekarang ini A-nya X. B-nya 1. A ini 1. A tambah B. Anggap A ya. A ini B. A ini B. Cara cepatnya A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti A kuadrat, A-nya itu X tadi. X kuadrat dikurang B kuadrat. B-nya 1. 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. Tidak usah kita uraikan. Oke, selanjutnya yang di atas itu kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. 2x ditambah 3x ditambah 2 dikurang 3. Maka x kuadrat dikurang 1. Hasilnya adalah 5x dikurang 1 per x kuadrat kurang 1. 5x kurang 1 x kuadrat kurang 1. Jawabannya adalah D. Oke, adik-adik. Untuk bagian pertama sampai di sini dulu. Jika belum paham silahkan diulang-ulang, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan silahkan dinantikan untuk bagian kedua. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.